Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, badhe tanget kalau sampeyan disebutaken supados kalih ningko setunggal mawon. Kalau sampun babaraken wingi babagan sifat wajib Gusti Allah. Terus ingkang dereng kula mangertosi niku hubunganipun sifat wajib Gusti Allah mutakaliman kalian nubus anfus tanafus napas. Makaten Gus, hubunganipun nubus anfus napas, nubus tanafus anfus napas kalian sifat wajib Gusti Allah ingkang mutakaliman. Makaten Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kalam itu yang ditanyakan mutakalim ya, yang mutakaliman ya. Kalam itu terjadi dari 4 perkara, yaitu gabungnya nufus, anfus, tanafus, nafas. 4 perkara itu menjadi satu, muncullah yang namanya kalam. Cuman yang kita bahas tadi adalah sang pemilik kalam. Lah, nufus itu letaknya di mana? Anfus, tanafus, nafas itu letaknya di mana? Bapak Ibu, setiap diri manusia hatinya itu terdapatilah namanya nufus. Nufus dalam hati. Ketika nufus naik ke akal, maka akal ini punya cita-cita, punya angen-angen. Lah, naiknya nufus ke akal ikut disebut anfus, mudunnya lagi disebut tanafas. Masuk keluarnya lewat gorokan ini disebut napas. Ketika keluar barulah disebut sebagai kalam. Jadi 4 perkara ini menjadi satu disebut kalam, dawuh. Lah, siapa yang punya dawuh? Kembali lagi, itu yang Al-Quran Allah katakan, laisa kamislihi syai'un. Loh, ini intinya kita menemui mutakaliman, sang pemilik. Kembali lagi, bagaimana caranya? Syarat harus hilang makhluknya, mukawin dalam hati kita harus hilang. Hilangnya itu datangnya cahaya makrifat. Gelap itu akan hilang manakala cahaya itu datang. Ketika cahaya datang, detik itu juga kegelapan hilang. Masuk kamar kaulah, lampu matikan, gelap. Tapi ketika saat dipetek sekakelnya, lampunya menyala, kegelapan langsung saat itu hilang. Terus bagaimana mendatangkan cahaya makrifat di dalam jagatnya ruh? Kembali lagi Bapak Ibu, inilah yang tidak terlepas dari perilaku zikir. Ini zikirnya ruh. Itulah yang kami sebut sebagai sirul asrar. Baru itu akan datang iman yang tadinya itu kalam selain Allah di dalam hati hilang. Akhirnya kalami jadi kalamullah, iman dalam hati sampean. Karena jenengan itu melihat Allahnya, tidak melihat mukawin. Mukawinnya sudah tidak ada bagi jenengan. Akhirnya apa yang dilihat?
Yang dilihat adalah yang sejatinya yang berkalam. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa hubungannya antara sifat papat tadi dengan mutakaliman? Laksana, mohon maaf ya, tapi mungkin yang dimaksud laisa kamisli syai'un itu Allah ya sudah tidak ada. Allah jeneng lo maksud dulu ya, yang melihat dan yang dilihat dan perkara yang dilihat itu sudah fana. Artinya di dalam makalah beliau yang lain dikatakan baik yang melihat la ibsar wa mubsar wa basarun, semuanya fana. Itulah pengertian laisa kamislihi syai'un. Apa hubungannya antara nufus, anfus, tanafus, nafas dengan mutakaliman? Itu ada kaitannya, sebab kalam itu jatuhnya dikatakan kalam sebab proses dari sifat papat mang. Nufus, anfus, tanafus, nafas dadi siji, akhirnya jadilah sifat kalam, jadilah kalam. Nah sekarang siapa yang berkalam? Yang terpenting hati kita harus mentajalikan. Bisa mentajalikan kalau sudah melewati tahali. Apa tahali? Membersihkan iman dari keakuan selain Allah. Harus hilang. Setelah itu tajalli, menetapkan iman itu semuanya adalah akunya Allah. Nggih.